Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jamuku sedino gak payu-payu. Sabar Gusti. Pegel nunggu kinae be ono sing tuku. Panas-panas ngene enake tuku jamu ayo yu. Iku lho ono wong dodol jamu. Ya yuk ayo yuk barani ae. Ya wis ayo. Yuk mrene yuk tuku jamuku garai seger. Wonten jamu napa yuk? Ono jamu beras kencur, kunir asem, sinom, temulawak. Pintenan yu? Mek 2.000-an yuk. Oh nggih wis tepak panas-panas ngene enake ngombe jamu ya yu. Ya wis yuk aku temulawak ae. Sik yo tak gaekno yuk. Pian jamu apa yuk? Kula jamu sinom mawon dibungkus nggih. Oh nggih, siap. Matur suwun. Ya opo iki kabare bapak-bapak sing wingi rapat tentang londo-londo iki? Kula mboten ngertos yu. Terus nggih badhe enten londo mriki. Yuk. Apa cak? Ya wong. Ono jamu sing gare aku ganteng, taben oleh jodoh. Ngipi. Wes, ngombe jamu beras kencur ae, cek awet enom, cek ketak gantenge. Ya wis yuk. Tak tuku siji ae gak akeh, wong atas gak ono kok. Wah, iya sik tak gaekno, sabar. Akhire yo cak, arek dhewe iki wis bebas urip nang negarane dhewe. Iya yuk, alhamdulillah. Negeri awak dhewe suwi nelongso. Wong atus-atusan taun dijajah. Ya wis wayahe, awak dhewe ku wis ngadeg nang sikile awak dhewe iki. Wis wayahe. Para londo iku ngalih teko tanah air awak dhewe. Wis ta. Ojo omong terus. Iki lo jamune wis dadi. Oh iya yuk. Aduh, sepurane ya yuk. Matur nuwun nggih. Cakno. Yuk. Duh. Sik. Awe apa to? Kaya diuber setan ngono. Cak. Sik, tenang sik. Iki ono apa sakjane sik to tenang sik. Coba uripno radione, Cak. Hah? Radio? Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini
tentara Inggris telah memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut. Atas saran Jenderal Besar Sudirman, Bung Karno diminta untuk mengirim utusan khusus kepada Raisul Akbar Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Ponpes Tebu Ireng Jombang. Tujuannya untuk meminta fatwa tentang hukum berjihad membela negara yang notabene bukan negara Islam seperti Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai, saya utusan dari Bung Karno. Beliau menitipkan pesan. Apa pesan Bung Karno? Beliau berpesan, apakah hukumnya membela tanah air? Bukan membela Allah, membela Islam atau membela Al-Quran. Sekali lagi membela tanah air, apa hukumnya Kiai? Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain bagi setiap mukallaf yang melawan penjajah itu, termasuk jihad fisabilillah. Oleh karena itu, umat Islam yang mati dalam peperangan adalah syahid, dan mereka yang mengkhianati perjuangan dan memecah persatuan, bahkan menjadi tangan kanan penjajah, wajib hukumnya diperangi. Perang menolak dan melawan penjajah itu fardu ain yang harus dikerjakan orang-orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bagi yang bersenjata atau tidak, bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Bagi orang-orang yang di luar jarak lingkaran tadi, kewajiban itu jadi fardu kifayah yang cukup kalau dikerjakan sebagian saja. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari memanggil Kiai Haji Wahab Hasbuah dari Tambak Beras Jombang. Kiai Wahab diminta mengumpulkan ketua-ketua Nahdlatul Ulama se-Jawa dan Madura untuk membahas fatwa tentang hukum berjihad membela negara. Pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945, PBNU menggelar rapat konsul NU se-Jawa dan Madura di Surabaya, menghasilkan resolusi jihad sekaligus menguatkan fatwa jihad Rais Akbar Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama seluruh daerah Jawa Madura memutuskan memohon dengan sangat kepada pemerintahan Republik Indonesia supaya menentukan dan mengupayakan tindakan yang nyata dan sepadan terhadap usaha-usaha yang membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama dengan pihak Belanda dan kaki tangannya, supaya memerintahkan perjuangan yang bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia dan agama Islam. Selanjutnya, kami berfatwa bahwa setiap muslim tua dan miskin sekalipun wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan Indonesia layak disebut syuhada. Dan yang ketiga, warga negara Indonesia yang memihak kepada Belanda dan sekutunya dianggap memecah belah persatuan. Oleh karena itu, layak dihukum mati. Pada tanggal 25 Oktober, pasukan Inggris mendarat di Surabaya, dipimpin oleh Brigjen Malabi. Hanya berselang 3 hari pasca resolusi jihad, dicetuskan 6.000 pasukan sekutu mendarat di Tanjung Perak, Surabaya dengan persenjataan lengkap. Donald? Siap, Kapten. Bagaimana pasukan kita yang lain? Apakah sudah siap? Lapor, Kapten. Semua pasukan sudah siap. Bagaimana dengan strateginya? Strategi sudah siap, tinggal menunggu perintah. Bagus. Tinggal selangkah lagi dan Surabaya jatuh ke tangan kita. Kalau begitu, kibarkan dulu bendera kita di hotel ini. Siap, laksanakan. Bagus.
Wani-wanine para londo iku ngibarno bendera nang kene. Iki gak iso dijarno iki, Cak. Wong-wong iku wis menghina Indonesia. Lek ngono, dhewe langsung ayo kabari arek-arek selaine. Ben sesuk dhewe serpu karo modono bendera iku. Ribuan santri dan kiai dari penjuru Jatim bergerak menuju Surabaya. Maka terjadilah pertempuran antara para pejuang Surabaya melawan sekutu. Ribuan pejuang syahid, pasukan Kiai Abbas berhasil memaksa pasukan Inggris kocar-kacir dan berhasil menembak jatuh 3 pesawat tempur RAF Inggris. Kiai, sepak terjang Belanda semakin mengkhawatirkan. Mereka menduduki tempat-tempat strategis. Allah. Dan bahkan kini Belanda sudah memasuki Singosari. Allah. Dan rakyat-rakyat kecil yang tidak berdosa banyak yang menjadi korban. Masya Allah. Sepertinya Kiai kelelahan. Kiai, 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 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Indonesia berduka karena kehilangan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Namun, perjuangan terus membara demi negara kesatuan Republik Indonesia, walau pasca negara terekspor dengan baik. Pada hari ini, para santri telah mendiskualifikasikan perjuangan para santri dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Para komandan Laskar Hizbullah, Sabilillah, Mujahidin, TKR, dan para santri marah besar. Ada pemuda bernama Sutomo yang sering disebut Bung Tomo sowan kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ia meminta izin untuk menyiarkan dan menyebarkan resolusi jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Tetapi inilah jawaban kita. Selama pantai-pantai Indonesia masih punya darah merah yang dapat membuat secari kain putih, merah dan putih, maka selamanya itu tidak akan kita menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Pada tanggal 10 November 1945, pertempuran kembali meluas menyambut berakhirnya ultimatum AFNEI. Perang besar pun pecah. Ribuan pejuang syahid, pasukan Kiai Abbas berhasil memaksa pasukan Inggris kocak.
tubuh sebuah nyawa. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di